Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan kembali oleh Allah untuk kembali beraktivitas, beramal soleh. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Bustanul Wa'idhin karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan lanjut pembahasan sekarang di subtema baru ya, dari tema besar tentang isti'adzah, tentang meminta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Limadha hajaballahu iblis? Kenapa Allah menyembunyikan iblis dari pandangan kita? Ya akhi, innallaha ta'ala lamma qabbaha surata iblis wa la'anahu wa shawwaha khilqatahu wa awhasha hay'atahu wa qamatahu latafa bi'ibadihi haitsu satarahu anhum. Kata Ibnul Jauzi, wahai saudaraku, ketahuilah saat Allah Azza wa Jalla membuat wajah atau rupa atau penciptaan iblis itu sangat buruk, sangat jelek, sangat buruk rupa, ya, itu sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kemahalembutannya kepada kita, para hambanya. Haitsu satarahu anhum. Karenanya Allah sedang berlemah lembut kepada kita sebagai seorang manusia. Jadi ada hikmah di mana iblis laknatullah alaih disembunyikan, artinya kita tidak mampu melihat iblis dengan segala keturunannya. Itu karena Allah memiliki sifat latif. Karena Allah kasihan sama kita, gitu ya. Hatta la tastauhisha qulubuhum idza absarathu a'yunuhum. Agar supaya pandangan manusia, pandangan hamba Allah tidak merasa ngeri, jijik, nggak nyaman gitu dengan segala maknanya. Saat matanya mampu melihat bentuk aslinya iblis. Walidzalika ja'ala al-Maula jalla jalaluhu as-samaa'a mawdi'a nadharihim wa zayyanaha bi'alamatir rusum wa hafidhaha minasyaitonir rajim birawasidin nujum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan langit itu tempat kita melihat, bisa melihat keindahan langit. Jadi kita dipalingkan menuju lihat langit itu, dan Allah hiasi langit itu dengan perhiasannya yang sangat indah, ya, benda-benda langit kita tahu. Sehingga kita melihat langit itu dengan sangat indah gitu. Dengan keindahan, bukan melihat setan. Bahkan Allah yang menjaga langit itu dikotori agar tidak dikotori oleh syaitan, yang akhirnya Allah rajam mereka, Allah lempari mereka dengan nujum, dengan apa? Dengan bintang. Faka'annahu qala subhanahu, seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, ya ibadi la yasluhu li absarikum ma kana musyawwihan qabihan. Wahai hambaku sekalian, tidaklah pantas bagi penglihatan kalian untuk melihat sesuatu yang jelek, yaitu iblis, buruk rupa, ya.
Bal yasluhu laha ma kana muzayyinan malihan. Tapi yang paling cocok buat kita itu adalah melihat pemandangan yang indah, langit, sungai, kemudian ada gunung, ya, ada laut. Hadhihi muamalatuhu subhanahu wa ta'ala ma'a jami'in nasi fid dunya, fa'aula an yaltufa bil mu'minina fil 'uqbah. Ini semua takdir Allah ini, di mana manusia mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau Kristen, mau apapun agamanya, mereka tidak mampu melihat iblis. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini, tidak diizinkan untuk melihat bentuk aslinya iblis. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia, mau mukmin, mau kafir, mau ateis dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau Allah saja sudah berbuat baik sedemikian rupa kepada siapapun, mau kafir, mau mukmin itu, maka orang-orang yang beriman pasti lebih lagi nanti di akhirat diberikan balasan, dikhususkan, ya, dan tidak diberikan kepada orang-orang selain orang beriman. Nah, itulah makanya kita pentingnya selalu merasa husnuzon kepada Allah, bahwa Allah menyiapkan untuk kita hal-hal yang lebih baik khususnya di akhirat. Baik, yasunu absarahum 'anil nadhari ila an-naril kubra wa hiya al-jahim wa yukrimuha bin nadhari ila ad-daril muzayyanati wa hiya jannatin na'im. Ya, Allah yang menjaga penglihatan kita orang-orang beriman, mereka dari penglihatan yang menyeramkan, yaitu neraka jahanam. Dan Allah nanti di akhirat memberikan kenikmatan dan memuliakannya, memuliakan orang-orang beriman dengan melihat Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Ya, intinya teman-teman, kenapa kita nggak bisa lihat iblis hari ini di dunia? Karena itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau kita melihat iblis, nanti kita akhirnya jadi berat. Nanti insya Allah Ibnu Jauzi juga menjelaskan gitu. Artinya teman-teman, yang perlu kita pahami adalah bahwa iblis itu pasti buruk rupa berarti. Dia nggak ganteng, dia pokoknya buruk rupa. Ya, iblis itu buruk rupa. Nggak tahu. Hari ini orang menggambar sesuatu terus menyandarkannya atau menganggap itu iblis, ya mungkin terjadi, atau mungkin lebih buruk dari yang digambarkan gitu. Ya, paling tidak Allah menjaga kita untuk tidak melihat hal yang buruk, yaitu bentuk penciptaan iblis tadi. Ya. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ciptain iblisnya sesuatu yang buruk? Kan Allah bisa menciptakan itu, terserah Allah. Ya, kita nggak usah berspekulasi dan berasumsi macam-macam tentang Allah. Baik, seperti biasa Ibnu Jauzi selalu menutup dengan isti'adzah di setiap subbab. Makanya beliau mengatakan a'udzubillahi min khalafatil ahkam, a'udzubillahi min tamadi fil atham. Ya, aku berlindung kepada Allah dari melanggar hukum-hukum. Aku berlindung kepada Allah dari bersengaja atau menyengaja dalam kemaksiatan. A'udzubillahi min ma'siyatis salam. Aku berlindung kepada Allah dari kemaksiatan. A'udzubillahi min adzabil gharam. Dan aku berlindung kepada Allah dari azab. Ya, intinya tadi bahwa iblis bentuknya, rupanya itu buruk. Ya, sehingga Allah menyembunyikan pandangan mata kita. Artinya tidak ditakdirkan mata kita bisa memandang iblis itu karena kasihannya Allah sama kita. Baik, subbab selanjutnya, zinatus sama, hiasan langit, perhiasan langit. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lamma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-jannah qala laha tazayyani fazayyanat. Ketika Allah menciptakan surga, Allah bilang kepada surga, wahai surga, berhiaslah. Akhirnya surga berhias. Thumma qala laha, kemudian Allah juga mengatakan kepada surga, takallami faqalat. Coba kalian ngomong, kamu ngomong wahai surga. Surga berbicara, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Kata surga nih ya.
ketika surga bisa bicara. Faja'alallahu ta'ala as-samaa'a fid dunya mawdi'a nadharik. Allah telah menjadikan langit sebagai tempat engkau melihat. Wa ja'alal jannatal muzayyanata fil 'uqba mawdi'a taraghubik. Dan Allah menjadikan surga yang indah di dunia di akhirat sebagai tempat kembali. Fa idza satarallahu ta'ala iblis al-mal'un fid dunya wa ghayyabahu an basarik li alla yastawhish qalbaka biqubhi suratihi. Kenapa Allah menyembunyikan? Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa melihat iblis dengan kacamata manusia, dengan mata telanjang, mata kepala kita? Apa kata Ibnul Jauzi? Li alla yastawhisha qalbaka biqubhi surati, supaya hatimu tidak gelisah gara-gara ngelihat buruk rupanya. Kan kadang gitu ya teman-teman ya. Kita melihat sesuatu yang jelek, yang nggak semestinya, itu kan hati kita jadi berat ya. Allah nggak pengen orang-orang beriman hatinya berat gara-gara pernah melihat sosok iblis gitu ya. Makanya Allah sembunyikan. Fa'aula an yastura amalakal qabiha minal fasadi wal atham minal fadihati yawma tanadi ala ru'usil asyad latafallahu bi'ibadihi fasatara iblisa anhum. Kemudian fa'aula an yastura amalakal qabiha minal fasad. Ya, lebih baik Allah menyembunyikan, sebagaimana Allah menyembunyikan pandangan iblis. Ya, kita bisa mampu melihat iblis juga. Allah yang menyembunyikan, Allah yang menutup seluruh amal kerusakan dan maksiat kita. Allah yang menyembunyikannya. Ya. Allah tidak membukanya itu. Allah sembunyikan maksiatan kita itu. Ya. Makanya kalau ada orang di antara hadis Nabi SAW, ada orang yang dengan sengaja ya menceritakan dosanya di saat Allah telah menyembunyikannya. Itu termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, latafallahu bi'ibadihi fasatara iblisa anhum. Dan bentuk kasih sayang Allah menutupi iblis dari kita, dari pandangan mata kita. Faqala, Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis, sesungguhnya ia mampu melihat kalian wahai manusia di saat kalian tidak mampu melihat balik. Di saat manusia punya kelemahan, tidak bisa melihat dengan mata kepalanya, bentuknya iblis. Dalam surat Al-A'raf ayat 27. Faka'annahu subhanahu wa ta'ala qala li 'abdihil mu'min ana habibuka la'azam. Seakan Allah mau bilang, aku adalah kekasihmu yang paling agung dan iblis adalah musuhmu yang paling agung. Wa inna iblis aduwaka la'azam. Falau ra'aitahu wa huwa a'zamu 'adaika 'alaika la syaqqa dzalika 'alaika fasatartuhu 'anka. Seandainya kamu bisa melihat sosok iblis yang itu musuh besar, kalau kita bisa mampu melihat sosok aslinya gitu kata ya, kalau kamu falau ra'aitahu wa huwa 'adhamu 'adaika 'alaik la syaqqa dzalika 'alaika fasatartahu 'anka. Oleh karena itu ya Allah tutup supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam beribadah, tidak membuat hati kalian ngeri, takut gitu ya. Liyakuna huzna dunya wa nasabiha wa turadifu humumaha wa ghumumiha ahwana 'alaik wa kana aidan yajtami'u 'alaika mughayyiba habibika al-'azam wa ru'yatika 'aduwika al-'azam faghiba iblisu 'anka hatta la tarahu kama la tara habibaka al-'azam fayakunu al-amru ahwana 'alaik. Maka supaya tidak kan iblis tidak kelihatan ya, dan itu musuhnya manusia gitu, buruk rupanya. Sebagaimana Allah nggak bisa kelihatan juga, dan itu penolong kita. Takutnya kalau Allah kasih izin kita bisa melihat iblis bentuk aslinya, nantinya kita makin ngeri di saat kita nggak bisa langsung lihat Allah juga sebagai penawarnya gitu ya dari iblis. Nah itu bahaya tuh, makanya Allah sembunyikan. A'udzubillahi minat tadlili wat taswif. A'udzubillahi minaz zaigi wat tahrif. A'udzubillahi min saqatir rabbil latif. Ini seperti biasa doanya siapa? Ibnul Jauzi mengakhiri bahasan subtema tersebut.
haka atau hukiya an Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahmatullah alaih, pernah dikisahkan seorang ulama bernama Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, suatu kali ia mimpi ketemu jin, ketemu iblis laknatullah alaih. Kemudian Sahal bin Abdullah tadi nanya ke iblis tadi ya, dalam mimpinya, ayu syai'in asyaddu alaik, kira-kira hal apa yang paling berat menurutmu? Ya, dijawab sama iblis, isti'adatul musta'idz bi rabbil alamin alladzi huwa arhamur rahim. Yang paling berat bagiku itu adalah saat manusia beristighfar kepada Allah dengan sadar. Ya, alladzi huwa arhamur rahimin. Dan Allah tahu dia adalah arhamur rahimin. Ya, dan iblis tahu kalau Allah itu arhamur rahimin, yang paling kasih dari yang maha kasih, yang kasih. Intinya iblis takut gitu ya. Dari ceritanya Sahal bin Abdullah atau story ini kan kita bisa mengambil kesimpulan di antaranya iblis itu takut sama kita atau sama seseorang yang sering mengucap isti'adah sebelum aktivitasnya, atau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan jin tersebut. Gitu ya. Isti'adatul musta'idz bi rabbil alamin alladzi huwa arhamur rahimin. Baik. Kemudian teman-teman, kita masuk ke subtema selanjutnya, taharatul asi wa najasatul ma'siyah. Kebersihannya pelaku maksiat dan najisnya sebuah kemaksiatan. Wa'lam ya akhi anna al-'abdal mu'min wa in ata'a asy-syaitan bi nafsihi fa huwa ghairu radin bi qalbi. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya seorang mukmin jika ia taat kepada setan atau kalah dari bisikan setan gitu ya, sejatinya dia tuh fahuwa ghairu radin biqalbihi, sejatinya hatinya menolak. Wa inna ma mithluhu kamathalil waqi' fi najasatin wa baina yadayhi ghadiru ma tahir fayakunu qalbuhu ma'al ma wa in kanat nafsuhu fin najasah. Perumpamannya gini, kalau ada orang jatuh ke kubangan najis gitu ya, di depan dia ada apa? Ada air bersih banyak gitu. Ya pasti secara hati dia nggak akan mau berlama-lama di air kotor, najis, sehingga dia pindah mencari air yang bersih. Itu fitrahnya gitu ya. Baik. Wa in kana nafsuhu fi najasah fayakunu sababan li taharat. Ya karena tadi dia dia tidak mau berada terus-terusan di dalam kemaksiatan atau ya tadi perlakuan maksiat tadi yang najis itu ya. Baik, kadzalika nafsul mu'min wa in kana fi najasatil ma'siyah fa inna qalbahu ma'allahi wa ma mahabbati fa yakunu dzalika sabab taharatihi minal ma'siyah. Sama seorang mukmin itu meskipun dia maksiat tapi ada dalam hatinya itu secercah harapan dari iman. Yang itu sangat mungkin untuk dikembalikan gitu ya. Ya, ada secercah iman lah gitu. Kata Ibnul Jauzi, demikian pun diri seorang mukmin. Wa in kana fi najasatil ma'siyah fa inna qalbahu ma'allah wa ma'a mahabbati. Meskipun dia terjatuh dalam kubangan dosa, tapi dia paling enggak dia cinta Allah gitu. Sehingga kembalinya pun gampang. Ya. Wal aslu fi hadha anna Allah Ta'ala yu'amilu al-ibad ala aqaidi qulubihim kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Fi hadzal hadits nuqtatun hasanah wa huwa anna al-munafiq yadhkuru kalimat at-tauhid bil lisan wa huwa la yardaha bil qalb fa huwa la yuthabu yawm al-qiyamah ala iqrarihi bil lisan. Hakadha al-mu'min ya'malul ma'asi wal bil idman lakinnahu la yardaha fa narju an la yu'aqab. Intinya garis besarnya teman-teman, orang-orang beriman itu selalu tidak terima jika jatuh ke dalam kemaksiatan. Jika dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Gitu ya. Sehingga nggak mungkin secara fitrah dia berada di kubangan yang kotor. Pasti dia akan mencari air bersih. Sama seperti manusia. Ya, apalagi dia orang beriman. Meskipun dia terjatuh, tapi hatinya insya Allah masih ada harap
masih ada eh, kemungkinan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan teman-teman. Selebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.